semua. Di video ini, Ibu akan melanjutkan materi video sebelumnya, yaitu keseimbangan pasar. Nah, sebelum kita langsung bahas keseimbangan pasar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Semoga kita mudah memahami materi ini ya. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita lihat dulu definisi dari keseimbangan pasar. Nah, di sini tertera bahwa harga keseimbangan adalah harga barang yang merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dari sini kita dikasih bocoran nih bahwa yang dimaksud dari keseimbangan pasar ya berarti kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini, pembeli itu kita tandai sebagai demand dan penjual adalah supply. Keseimbangan pasar berarti yang diinginkan demand dan yang diinginkan supply itu bertemu. Nah, titik temunya disebut keseimbangan. Atau dalam istilah ekonomi ada yang namanya equilibrium. Nah, ada ekonomi, ada kurva. Di sini ada kurva keseimbangan pasar. Kurvanya kayak gini. Jadi tadi udah sedikit disinggung bahwa keseimbangan pasar itu kan pertemuan nih. Pertemuan maunya demand dan maunya supply. Makanya kita buat dua kurva, yaitu ada kurva supply dan kurva demand. Untuk kurva supply dan demand, cara membuatnya gimana, kita udah bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalian kalau bertanya-tanya boleh cek videonya. Nah, kemudian di keseimbangan pasar, ini ada di sini adalah poin di tengah-tengah ya, antara S dan D. Ini menunjukkan bahwa titik pertemuan mereka yang kita sebut equilibrium. Jadi sesimpel itu aja sih. Ada kurva ini kan S, terus ada kurva D, bertemu di mana? Titik potongnya di sini. Maka itulah yang kita sebut dengan titik keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, jadi kalau misalnya di suatu pasar nih, kan misalnya penawarannya si abang-abang yang jualan itu, dia nawarin harga bajunya itu 20.000. Tapi demand-nya itu maunya 10.000. Kan orang-orang nawarin langsung setengah harganya. Nah, jadi titik tengahnya di mana? Titik tengahnya ternyata ada di 15.000. Nah, 15.000 inilah yang disebut harga pasar, harga kesepakatan antara proses tawar-menawar tadi, si pembeli dan si penjual. Semoga kalian paham ya. Nah, kemudian ini pengaruh pergeseran permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Jadi, di dalam kurva yang tadi udah kita singgung sebelumnya, ada yang disebut pergeseran. Nah, pergeserannya ini ada 4 jenis. Ada yang poin pertama, B, C, sama yang D. Nah, poin yang A itu menunjukkan bahwa apabila kurva D-nya bergeser ke kanan. Coba kita lihat kalau D bergeser ke kanan. Nah, ini udah Ibu gambarin. Jadi, posisi D bergeser ke kanan, kita lihat dari D-nya itu ada dua gambar. Ada D1 dan D2. Nah, ini artinya bergeser ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena kalau kalian lihat ke layar, itu kan panahnya dia ke kanan ya. Arahnya ke kanan. Kalau ke kiri, berarti seperti ini buat kurvanya. Nih, ada di sini kurvanya. Itu baru ke kiri. Oke? Nah, di sini apabila dia bergesernya ke kanan, kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah kuantitasnya semakin banyak. Yang semula nih di E1 itu 5, di E2 itu 8. Ini menunjukkan bahwa jumlah barang yang diminta semakin banyak. Sedangkan harganya kalau kita lihat, harga E1 dan E2 kita lihat di sini, harganya yang semula 5.000 menjadi 7.000. Ini mengindikasi bahwa ketika bergeser ke kanan, ketika D geser ke kanan, maka apa yang terjadi? Kuantitas yang dimintanya semakin banyak. Bertambah dan harganya semakin mahal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena supply-nya tetap. Nih, supply-nya tetap. Coba kalian bayangin ya. Misalnya yang kondisi kemarin udah terjadi di Indonesia dan banyak negara. Waktu itu, semua orang pada mencari hand sanitizer, ya kan? Kemudian persediaan hand sanitizer tuh terbatas, ya emang segitu aja, nggak ditambahin. Kemudian di saat yang sama, dengan stok yang sama juga, permintaannya membludak. Permintaannya tiba-tiba langsung banyak banget. Maka apa yang terjadi? Barang menjadi langka. Nah, ketika langka, maka harganya bisa
semakin mahal. Nah, itulah realitanya seperti itu. Dan kalau digambarkan di kurva, ya seperti yang ada di layar, gitu. Nah, kemudian kita lihat kasus yang kedua. Kasus yang B adalah saat kurva D bergeser ke kiri. Yuk, kita lihat. Kalau dia gesernya ke kiri, maka yang terjadi adalah, nih, dia geser ke kiri, maka yang terjadi, apa nih? Yang terjadi pada QD? QD akan menurun. Yaitu permintaannya yang semula 5 menjadi 3, jadi menurun. Kemudian apa yang terjadi dengan harga? Harganya akan semakin murah. Jadi turun dua-duanya ya. Harganya makin murah, kuantitas yang diminta juga makin murah. Kenapa ini bisa terjadi coba? Kalian tahu nggak jawabannya? Ini bisa dikorelasiin dengan kondisi di mana mungkin bisa jadi ya selera masyarakat udah nggak begitu suka sama suatu produk. Misalnya aja, ibu ilustrasiin itu kayak handphone. Handphone kan sering banget tuh update pengeluaran terbaru tuh. Apa namanya, fitur-fitur baru. Nah, ketika fitur yang lama, terus ada fitur yang baru, maka yang lama kan lama-lama hilang di pasaran ya. Hilang di pasaran. Jadi, kenapa juga bisa hilang? Ya karena permintaannya lama-lama akan turun. Karena orang-orang beralih ke yang lebih bagus fiturnya. Nah, ketika dia mulai turun tuh permintaannya, maka yang dilakukan produsen biasanya harganya diturunin. Makanya kalian sering lihat kan HP-HP yang langsung diskon gede-gedean, apalagi akhir tahun. Nah, seperti itu, biar ngabisin stok aja. Karena tahu bahwa permintaan barang itu sudah turun. Oke, itu realitanya. Dan di kurva B ini kita juga sama dengan yang sebelumnya bahwa penawarannya itu tetap. Bedanya kalau di B harganya semakin murah dan kuantitas yang diminta semakin turun. Sedangkan kalau di A tadi yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu Q-nya makin banyak dan P-nya semakin mahal. Dan sekarang kita lihat poin C. Kurva S bergeser ke kanan. Oke, kalau kita lihat di poin A dan poin B ini membicarakan permintaan ya. Atau berarti kan ini konsumen. Maka kita menggunakan kacamata konsumen dari tadi. Nah, sekarang kalau yang poin C dan D kita pakai kacamata sebagai produsen. Oke, langsung aja kita bahas yang poin C, geser ke kanan. Apabila kurvanya S bergeser ke kanan, maka yang terjadi seperti yang di sini. Dia suplainya ke kanan, berarti produksinya semakin banyak. Nih, berarti QS-nya naik, semakin banyak ya. Kemudian harganya kalau kita lihat dari 5.000 ke 2.000, maka dia semakin turun. Oke. Ketika kurvanya menunjukkan bahwa S-nya itu bergeser ke kanan, yang terjadi adalah harganya makin murah dan kuantitas yang ditawarkan semakin banyak. Ini sebenarnya tuh ada korelasinya sama poin B yang sebelumnya. Yang waktu itu Ibu bilang bahwa ketika ada rilis HP baru, maka kan orang minatnya langsung ke yang rilis HP baru kan, yang versi jadulnya jadi ditinggalin. Nah, ini kita pakai kacamata produsen. Kalau sebelumnya kita pakai kacamata konsumen. Ketika kita pakai kacamata produsen, coba nih kita bayangin, kita punya produk handphone gitu ya, handphone yang dengan fitur baru lagi diminatin, sedangkan fitur-fitur yang sebelumnya jadi drop yang minta. Maka yang terjadi kan otomatis kuantitasnya seakan-akan banyak. Karena ya banyak gara-gara nggak laku kayak gitu. Makanya di sini kita geser ke kanan. Kuantitasnya tuh semakin banyak karena nggak laku. Nah, kemudian yang terjadi adalah dikasih promo lah, kita buat promo biar seenggaknya tuh nggak rugi lah gitu, BEP lah. Jadi dijualin aja. Dijualin dengan harga yang lebih murah. Ya meskipun ada untungnya tapi untungnya dikit gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang geser ke kiri, kita lihat ke D. Kurva D di sini, nah, geser ke kiri. Kita lihat bahwa S-nya itu ke arah semakin ke atas ya. Sedangkan harganya juga semakin ke atas. Biar kalian gak bingung, cara ngelihat dia ke atas atau ke bawah sih, Bu? Lihatnya di bagian ini, E-nya. Kan E-nya udah jelas nih. Ada E1 dan E2. Nah, E2 ini adalah E yang terakhir, posisi yang terakhir. Kalau ada E3 ya berarti E3 yang paling terakhir. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat ketika jumlah barang yang ditawarkan itu semakin sedikit. Ini berarti kan artinya QS-nya semakin turun. Dan
harganya semakin mahal. Ini sama aja kayak poin A korelasinya, tapi kita sekarang pakai kacamata versus produsen. Nah, ketika kita sebagai produsen, terus seolah-olah produk kita itu kan lagi semakin disedikitin gitu ya, semakin dicari berarti kan. Semakin dicari, berarti jadinya langka, langka maka akhirnya harganya bisa dinaikin. Toh orang juga banyak yang mau beli kan, jadi dinaikin aja harganya. Itu memang skemanya seperti itu. Ketika barang menjadi langka, maka harga barang tersebut menjadi lebih mahal dibanding ketika barang-barang itu mudah didapatkan. Itu semoga kalian paham ya tentang penjelasan kurvanya. Jadi apabila sebuah kurva menunjukkan pergeseran, itu juga artinya beda-beda, bergeser antara dia ke kanan atau ke kiri. Gitu. Buat kalian yang masih bingung, boleh digeser ulang lagi ya penjelasan Ibu. Kalau masih bingung juga, komen aja, nanti Ibu jawab. Nah, kemudian wait. Sekarang kita ke syarat equilibrium. Nah, sekarang kita membahas rumus-rumus yang ada di materi keseimbangan pasar ini. Intinya, tadi sebenarnya udah kita singgung ya, equilibrium itu intinya adalah permintaan dan penawaran itu bertemu. Makanya, rumusnya itu ada kata sama dengannya. Dan ini kita bisa pakai kacamata kuantitas atau kacamata yang harga. Langsung aja ke rumusnya. Judulnya adalah keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi. Kalian tahu kan apa itu pajak dan subsidi? Pajak adalah iuran yang diberikan masyarakat yang telah memenuhi syarat kepada pemerintah. Sedangkan subsidi itu adalah bantuan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat yang juga memenuhi syarat, memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Di sini, pajak dan subsidi hanya mempengaruhi penawaran. Nih, kamu lihat di sini ya, dia hanya mempengaruhi penawaran. Bisa P, bisa juga Q. Jadi tergantung soalnya tuh maunya apa gitu. Di sini skemanya, kalau pajak, kalian bayangin dong, pajak itu kan sesuatu yang harus dibayarkan ke pemerintah ya. Maka si produsen kalau dikenakan pajak, otomatis harga produknya akan semakin mahal. Sampai sini paham? Kita dagang, terus kita dikasih tagihan untuk bayar ke pemerintah juga. Berarti kan otomatis kalau nggak mau rugi, ya harganya dinaikin aja gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi kuantitas, kalaupun kita memilih nggak mau naikin harga, ya udah kuantitas barangnya aja yang kita semakin dikitin. Kalian pernah kan waktu itu beli snack ya, beli snack. Dulu tuh porsinya banyak banget, satu satu plastik. Tapi lama-kelamaan harganya sama sih. Tapi kalau kita lihat, ya Allah, makin gak ada isinya kan, makin sedikit. Nah, itu adalah contoh penerapan pajak dari si produsen. Antara dia mau naikin harga atau kuantitasnya aja yang dikurangi. Kemudian kalau subsidi ini kan berarti gambaran yang kita tuh mendapat sesuatu dari pemerintah ya. Keringanan. Berarti kalau kita mendapatkan keringanan sebagai produsen, kita bisa turunin harga kita menjadi lebih murah. Sedangkan kalau kita lihat dari segi kuantitas, maka kuantitasnya bisa semakin ditambahkan gitu. Ini pola berpikir ini jangan tertukar. Makanya benar-benar paham ya harus. Nah, sekarang rumusnya. Apabila pajak dan apabila dikenakan subsidi. Tarik ke bawah dulu. Nah, kita fokus ke pajak dulu aja ya. Pajak, rumusnya adalah PST dan QST. T di sini adalah singkatan dari tax. PST adalah PS tambahin T. Udah, sesimpel itu aja. Karena tadi kita udah singgung kan bahwa kalau ada pajak ya harganya makin mahal. That's why di sini tuh plus tandanya. Terus kalau QST, kuantitasnya kan jadinya berkurang. Nah, rumusnya adalah di sini. A plus B buka kurung P minus T. Buat kalian yang masih bingung apa itu A, B, terus P, ini tuh udah dibahas di video yang waktu kita bikin fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Di sana ya, kalian cek juga ya. Di sini singkatnya itu A plus B, P min T, ini udah tersedia di dalam sebuah fungsi. Gitu, A itu apa, B itu apa. Nah, kemudian buka kurung P min T. Nanti biar gampang, kita bakal latihan soal aja ya. Kemudian keseimbangan setelah pajak, berarti kita pakainya yang PST. PST sama dengan PD atau QST sama dengan QD. Jadi kalian jangan pakai rumus awal. Kan rumus awal itu adalah PS sama dengan PD atau QS sama dengan QD. Jadi jangan pakai yang ini ya.
Salah, karena kita di soal diinfokan bahwa ada pajak. Maka kita pakai yang rumus yang di atas. Kemudian masuk ke subsidi. Subsidi juga sama. Kalau kita lihatnya pakai harga, rumusnya sangat simpel banget. Yaitu harganya aja dikurangi sama subsidinya berapa. Dan kalau kita pakai QS, berarti poinnya di sini jadi plus ya. Itu doang sih yang membedakan. Dan catatannya juga sama seperti yang sebelumnya. Kalau kita membicarakan keseimbangan setelah subsidi, maka pakai yang PSS atau yang QSS. Ada tambahan S-nya di belakangnya ya. Itu mengartikan bahwa itu telah mendapatkan subsidi. Dan berikutnya, nah selanjutnya kita bahas contoh soal. Pertama, fungsi penawaran menunjukkan QS sama dengan 2P plus 5. Pada saat harga Rp5 perak, barang yang diminta adalah 2 unit. Ketika harga turun menjadi 2, permintaan menjadi 9 unit. Maka harga dan kuantitas keseimbangannya adalah, nah berarti kita menggunakan rumus yang QD sama dengan QS. Ini adalah versi sederhananya, karena kita belum menambahkan subsidi atau pajak di dalam soal. Nah, tapi problemnya adalah, kan kita pakai rumus QD sama dengan QS. Di soal baru diinfokan QS-nya aja. Otomatis kita harus berusaha mencari QD dulu. Nah, ini di sini. QD rumusnya adalah P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Kemudian P, kamu tulis aja P min P1 adalah harga yang pertama. Harga mula-mulanya berapa? Di sini kan pada saat harga 4, berarti tulisannya 4 dibagi min 2. Min 2 adalah yang dimintanya berapa? Itu kalau Q ya. Ibu lupa, salah. Ini Nah, kemudian di bawahnya itu kenapa di sini ditulis min 2, P2 min 1? Secara otomatis kita cari P2-nya mana? Ketika harga turun menjadi 2. Nah, berarti kan ini P2-nya. P2-nya 2 dikurangin P1-nya 4. 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Itu. Jadi tanda minusnya di bawah ya. Kadang-kadang kalian tuh kesalahannya suka nggak membawa tanda minus. Jadi teliti ngerjainnya. Dan kemudian ini Q2 min Q1. Q2 min Q1, kamu cari Q2-nya adalah 9. Nih, Q2-nya 9. 9 dikurangi Q1-nya 2. Jadi berarti 9 kurangi 2, maka jawabannya 7. Itu ya, asal muasal angka-angka yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu kamu kali ruas. Pindah ruas. Pindah dan dikalikan. Karena kita ingin mendapatkan fungsi Q, maka sebisa mungkin kita memindahkan Q ke ruas sebelah kiri. Maka jadinya seperti ini, min 2 kali Q min 2 sama dengan 7 kali P min 4. Buat yang nggak tahu cara kalinya gimana, kayak gini aja ya. Simpel banget. Tuh. Jadi dapatlah dapatlah min 2Q tambah 4 sama dengan 7P min 28. Nah, setelah itu kan kita pengennya Q aja ya yang ditinggalin. Maka min 2-nya ini kita pindah sebagai pembagian. Kenapa dia menjadi pembagian? Adalah kan ini sebenarnya perkalian. Jadi sebenarnya tulisannya 2 kali Q. Berarti kalau pindah ke sebelah sini, berarti jadinya Q sama dengan, misalnya di sini 4 ya, berarti 4 dibagi 2. Gitu ya. Begitupun ini, berarti 7 dibagi 2, dapatnya 35. Terus habis itu, 32 bagi 2, maka dapatnya 16. Dan ini tandanya salah ya. Ini kan harusnya kan, karena dia min ya tetap min. Tetap min. Ini berarti sama dengan 3 min 3,5P, kemudian yang ini min sama min jadi positif 16. Nah, itu yang benar. Nah, setelah kamu sudah mendapatkan QD, kamu masukin ke rumusnya. QS-nya itu kan 2P plus 5 ya. Berarti kita kalau coret di sini, min 3,5P, 5, jelek. Min, ini kalau kita tarik berarti jadinya min 3,5P ditambah berapa? 16 sama dengan QS-nya tadi 2P plus 5. Udah. Selanjutnya kamu satukan yang P. Berarti kan min 3,5P
P pindah terus jadi min 2P sama dengan 5 min 16. Min 3,5 sama min 2 dapatnya berapa? 5,5P min sama dengan ini jadinya min 11. Maka P-nya sama dengan min 11 dibagi min 5,5. Hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah P keseimbangannya, atau kita tulisnya itu P equilibrium. Kemudian, udah dapet P, kita harus cari Q-nya juga. Q-nya pakai yang ini aja. 2 dikali P tadi berapa? Berarti 2 dikali 2 ditambah 5. Itulah jawabannya. 4 tambah 5, maka jawabannya 9. Jadi, apa nih? Q equilibriumnya sama dengan 9. Dan P equilibriumnya 2. Kalau kalian ketemu soal kayak gini di PG, cara ngerjain di optionnya itu berarti Q, P ya jawabannya. Berarti tadi Q-nya itu 9,2. Inilah yang benar. Jangan tertukar, jangan sampai kalau di option udah tulis Q min P, terus kamu jawabannya 2,9. Jadinya salah. Harusnya ini yang benar. Oke, sekarang lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini adalah soal yang lebih kompleks. Karena ada pertanyaannya perubahan keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Tapi enaknya di soal nomor 2 ini, kamu udah mendapatkan info QD dan mendapatkan info QS. Makanya bisa kita langsung masukin aja ke soal. Ke jawaban. Ke rumus jawabannya. Jadi rumusnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu QD sama dengan QS. Ini adalah sebagai rumus sebelum, dan ini adalah rumus yang sesudah subsidi. QD sama dengan QS, kita masukin aja, berarti 1200 min 2P sama dengan 900 tambah 4P. Sama seperti penjelasan sebelumnya, dijumlahin terus, hingga dapat terakhir itu min 6P sama dengan min 300. P sama dengan 300 dibagi 6, maka jawabannya 50. Itu P-nya, sedangkan Q-nya, kita pakainya yang QD ya. Ini pakai yang QD sama dengan 1200 min 2 dikali 50 tadi, maka jawabannya adalah 1100. Ibu ingetin lagi, berarti kalau di option, kamu cara ngerjainnya adalah 1100,50. Oke, karena Q, P. Ini kalau yang sebelum, tapi kan pertanyaannya sebelum dan sesudah subsidi. Berarti satunya lagi, sesudah. Sesudah, QD-nya sama aja, dan QS-nya. Ini perhatikan ya. QS-nya, kan kalau kita lihat di rumus, di sebelumnya itu kan rumusnya A plus B, buka kurung, P plus S. Nah, A-nya di sini adalah konstanta, dia yang tidak memiliki variabel. Kalian bisa cek, ini kan di soal udah diinfoin bahwa QS sama dengan 900 tambah 4P. Dari sini kita tahu bahwa yang nggak punya variabel adalah yang 900, sedang P punya variabel. Jadi, B namanya. B itu adalah yang 4. 900 itu yang A. Makanya nanti penulisannya jadinya seperti ini. 900 ditambah 4 buka kurung P plus 3. Dan ini kali silang ya, kali silang dulu, bukan dijumlahin. Maka hasilnya nanti 4P plus 12. Sama setelah itu kelanjutannya di bawah. Sampai akhirnya min 6P, dapatnya 288, maka dibagi dulu hasilnya 48. Dan Q-nya kita pakai yang QD lagi. QD-nya sama dengan 1200 min 2. P-nya kita imbuhkan dari yang sebelumnya. Maka dapatnya 1104. Ini adalah Q setelah subsidi. Maka cara ngerjainnya apa? 1104,48. Seperti itu cara ngerjainnya, dan seperti inilah akhir dari materi keseimbangan pasar. Buat yang belum paham, boleh diulangin lagi, dan sampai udah diulangin juga masih belum paham, boleh komen, nanti ibu balas di sana. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.